Situ toh. Nang ndi? Jare ketemu Mas Oscar. Oh iya. Sik. Hei. Halo sahabat bela diri, balik lagi dengan saya Emil Jagat di channel Dunia Bela Diri. Oke, habis mandi, ternyata saya ada janji sama Mas Oscar hari ini. Kita mau ketemu Mas Oscar, salah satu pendekarnya Pencak Dor. Oke, ikuti saya ya. Oke, saya habis mandi. T1 still trying to go after that head. He's got to start pushing down on the legs and create a little bit of space. If Yakut's got another surge inside of him, he could finish it with ground and pound right now. Oh, he tapped. Oh, but he tapped out from the ground and pound. Tapped out from the ground and pound. He did not like being in that mounted position. You just realize that the end is inevitable and you just want to get out of there. You rather than take more damage, Satiwan chooses to tap here with his right hand because Yakut's landed some big shots and there he goes, just tapping. And it looks like Indonesia might have a new star. Yakut looks sharp. For your winner, by way of technical knockout, Oscar Yahoo! TKO second round. Oscar Yakut takes the win on the first prelim here at Eternal Glory in Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satria. Pada kesempatan kali ini, sesuai request teman-teman Dunia Bela Diri, para fansnya Mas Yakut, apa ini apa Mas enaknya? Mas Oscar ya? Mas Oscar aja. Requestnya wawancara Mas Oscar. Nah, sekarang tim bela diri sudah bersama Mas Oscar, ya, termasuk idolanya di Pencak Dor. Ya, kita disambut dengan baik di kediaman Mas Oscar, dan Mas Oscar ternyata orangnya ramah sekali kalau di Pencak Dor. Wah, luar biasa kalau pas Pencak Dor itu banyak yang sorak-sorak Mas. Mas Oscar di sini banyak yang request tanya-tanya, pengen tahu karir Mas Oscar dulu itu kok bisa di Pencak Dor, terus mungkin dulu basicnya apa gitu Mas. Sehat Mas kabarnya kalau sekarang? Alhamdulillah saya sehat sampai hari ini. Puji syukur juga saya ucapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hari ini saya sehat. Mas Oscar, banyak yang nanya, basic sampai dulu apa sih sebenarnya? Saya bermula di bela diri itu olahraga tinju. Basic saya murni tinju, di ngawali tinju di Sasana Saunggaling Boxing Camp Surabaya. Dan kebetulan senior saya, kakak angkat saya langsung Mas Ali Romat. Jadi saya berawal dari tinju, terus hijrah ke wushu sampai dengan saat ini, dan sekarang juga ya menggeluti MMA. Barangkali ada satu atau dua prestasi yang bisa saya raih. Berarti wushu dan MMA. Juga. Lah ini kan topiknya di Pencak Dor. Ya. Kok bisa di Pencak Dor itu gimana sih ceritanya? Saya sekitar tahun 2014-2015an itu Mas Ali telepon saya. Iya. Mau ndak main Pencak Dor, mau ndak bawa nama Kediri. Yang kebetulan juga saya juga orang Kediri. Saya kelahiran Pare. Jadi mendapat tawaran seperti itu dari Mas Ali. Ya enggak apa-apa Mas Ali, saya coba dulu. Tawaran dari Mas Ali. Saya coba dulu.
ya hitung-hitung kita persahabatan juga, intinya seperti itu. Berarti memang awalnya dulu memang dari tinju. Kalau tinju prestasi apa Mas? Saya tinju masih cuman beberapa kali main sih, masih hitungannya masih belum punya nama sama sekali di tinju. Oh gitu. Justru saya punya prestasi itu banyaknya di wushu. Berarti dari wushu itu udah berapa tahun sama menggeluti? Saya terjun ke wushu mulai 2006 sampai dengan sekarang. 2006 sampai sekarang. Berapa? Dari umur berapa itu Mas? 16 tahun. 16 tahun ya. Tapi sebelumnya tapi tinju tadi ya. Ya, saya basicnya tinju. Kalau prestasi di wushu Mas, Samen kalau boleh disebutkan prestasi. Saya prestasi di wushu beberapa kali juara nasional. Saya lupa juga sih berapa kali. Ya. Internasional dapat medali perunggu kejuaraan dunia junior 2008. Terus masuk 8 besar di Asian Martial Art di Thailand, dan sempat pelatnas SEA Games 2010 sama 2009. Berarti panjang juga ya sebenarnya. Banyak juga prestasinya di apa namanya di wushu. Belum terlalu banyak, tapi ya masih pengen ngejar seberapa tinggi sih prestasi saya. Motivasi saya seperti itu. Banyak yang mengenal Mas Oscar ini anggota TNI kan kenalnya. Itu awal ceritanya memang masuk TNI itu gimana sih? Memang dari prestasi kan ada kan? Saya memang dari kecil punya niat pengen masuk jadi TNI. TNI AL khususnya. Dengan didukungnya saya mempunyai prestasi di olahraga, jadi saya masuk TNI AL itu alhamdulillah dapat nilai plus, jadi bisa diterima dan dinas di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 5 Surabaya sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang berarti ya. Berarti memang cita-cita dari kecil Mas Ya. Jadi memang dari didukung dengan prestasi Ya, wushu itu. Kalau gitu Mas, sekarang masih latihan full ya? Masih latihan full selama pagi sama sore, dari hari Senin sampai Sabtu. Dan ini kebetulan masih dalam tahap pandemi corona. Ya. Kemarin sempat training from home via Zoom. Dan sekarang sudah mulai pemusatan latihan pusada new normal dari program dari KONI Jatim. Kalau Mas Oscar sendiri ini pertanyaan yang itu ya, apa beda nggak sih Mas mentalnya waktu tanding di wushu sama di penjador? Itu mentalnya rasanya gimana? Saya rasa sama saja sih. Sama saja. Namanya pertandingan, kita ada menang ada kalah, kita kena pukul pun juga sakit, begitupun lawan juga kena pukul pun juga sakit, jadi sama aja. Itu berarti kalau bicara tentang mental, Mas Oscar ini kalau ngelatih mentalnya gimana sih? Mental itu memang dari dasar, nomor 1 bawaan lahir. Yang kedua, mental bisa terlatih karena faktor latihan juga. Kalau kita latihan persiapannya bagus, itu otomatis mental juga ikut mendukung. Karena percaya diri, persiapannya bagus, otomatis mentalnya naik. Itu kalau dari saya sendiri. Berarti rasa takut ada nggak sih Mas menurut? Wajar, semua manusia biasa rasa takut itu pasti ada. Berarti mengatasinya tadi Mas Oscar dengan latihan yang sungguh-sungguh memang dari lahir juga berarti ya? Ya ada sebagian yang bawaan lahir atau juga. memang hobi berantem sih Mas? Kok dari tinju olahraganya kok body contact semua? Ya memang dari kecil memang hobi berantem.
Cuman daripada kita berantem di luar, mending disalurkan di olahraga, khususnya bela diri. Jangan sampai kita berbuat yang brutal di luar sana. Ya, berarti memang atau memang dari keluarga bela diri atau gimana kok mental itu terbentuk? Bapak saya itu juga mantan pendekar, pencakdor juga. Tapi ya wilayah Pare dan sekitarnya, di 3 kabupaten. Mungkin sekitar tahun 90 ke bawah lah bapak saya. Berarti memang ada darah-darah itu ya. Masih ada darah Pencakdor juga. darah olahraga masih ada, darah pencak masih ada. Keluarga juga pencak semua? Enggak, cuman bapak. Bapak. Cuman bapak saya. Adik, kakak? Enggak ada sama sekali. Ada, memang darahnya turun langsung atau gimana mas? Darahnya turun langsung di jenengan berarti ya? Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, bakatnya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Yang berantem itu. Tapi disalurkan gitu ya? Disalurkan. Kita salurkan semua yang negatif jadi positif. Tapi memang dari sampean sendiri ada atau dari dorongan dari orang tua sih sebenarnya? Kalau ikut wusu, ikut tinju itu semua dari saya. Terutama saya memang tekad saya memang bulat. Dulu tekad saya bulat, pengen jadi petinju awalnya. petinju. Pengen jadi petinju yang punya prestasi sampai ke dunia. Ternyata kisaran tahun 2005-an promotor tinju Indonesia, promotor legendaris Indonesia, Pak Aseng Sugiarto meninggal. Jadi dunia tinju profesional di Indonesia menurun. Akhirnya banyak sasana tinju yang gulung tikar, tutup. Akhirnya saya juga waktu itu ada yang nawari, mau nggak sih ikut wusu? Wusu apa Pak? Wusu sanda. Wusu sanda seperti apa? Peraturannya seperti ini: pukulan, tendangan, bantingan, sama dorongan. Nah kebetulan saya punya basic tinju, udah punya basic pukulan, jadi melatih tendangan, melatih bantingan, dan teknik yang lain. Akhirnya alhamdulillah malah prestasinya nyantolnya di wusu sampai dengan sekarang. Berarti memang diajak orang ya mas ya, ditawari. Iya. Tawari. Kalau bicara tentang cedera mas, cedera apa sih yang paling parah? Kalau cedera, saya rasa semua atlet itu cedera itu sudah sangat familiar sama kita. Jadi sudah makanan sehari-hari. Tapi yang lebih riskan cedera lagi, lebih rawan itu yang atlet bela diri, yang full body contact, karena secara langsung kan benturan sama lawan. Itu yang paling rawan. Dan mungkin cedera saya sudah hampir seluruh badan udah pernah. Mulai bahu kiri, bahu kanan, ankle kiri, lutut kiri, sampai patah hidung, sobek di wajah, sudah biasa. Dinikmati aja ya mas? Dinikmati aja. Oke mas, kalau itu motivasi juara sampean apa sih seorang Oscar? Motivasi saya sebenarnya simpel. Saya pengen kejar prestasi setinggi mungkin. Sampai mana sih prestasi saya paling tinggi? Dan prinsip saya cuma satu: bagaimanapun caranya, apapun jurusannya atau cabang olahraganya, setidaknya kita bisa menulis tinta emas
atau mengukir sejarah di bidang tersebut. Saya seperti itu, Mas. Kalau itu, Mas, berarti memang motivasi juaranya Mas Oscar itu Ya, seperti itu. setidaknya kita mengukir sejarah lah. Iya. Kalau bicara tentang itu, Mas, prestasi apa, mungkin pertandingan apa yang berkesan, Mas Oscar? Paling berkesan lah. Pertandingan mungkin kejuaraan dunia junior tahun 2008 waktu itu ya, kejuaraan dunia. Itu kejuaraan internasional saya yang pertama. Kejuaraan internasional saya yang pertama tahun 2008 itu. Itu alhamdulillah dapat medali perunggu. Waktu itu kita itu masih sangat-sangat diragukan sama dunia luar. Krisis medali. Iya. Jangankan Mas, untuk dapat hanya medali saja susah waktu itu. Kita masih kalah jauh saingan dari negara-negara luar, ya terutama Cina. Cina kiblatnya wushu bagaimanapun juga masih di Cina. Cina, Iran, dan negara-negara Arab wushunya kuat-kuat. Itu berkesan, Mas. Itu berkesan bagi saya. Biarpun waktu itu kalau saya pertandingan pertama ketemu Ukraina, kedua ketemu Rumania, terus saya kalah di semifinal sama Cina. Kalau di MMA berkesan nggak? Di MMA saya terhitung orang baru. Iya. Saya masih terhitung orang baru, tapi ya saya berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengimbangi lah, mengimbangi di dunia MMA. Jadi nanti kalau ada MMA lagi, kayaknya masih lanjut ya? Insya Allah masih lanjut. Soalnya ya ditunggu juga. Insya Allah. Berapa kali pertandingan MMA udah? Saya baru One Champion baru kemarin. Sebenarnya sudah waktu seleksi MMA pertama yang sekitar tahun 2015 itu saya diajak teman-teman satu tim wushu juga sih, Gunawan Sutrisno sama Jeffrey. Saya diajak seleksi, sayanya yang masih tidak mau. Kemarin ya saya pengen ke MMA. Sebenarnya kalau motivasi saya di MMA, motivasi saya cuma satu. Saya pengen bawa nama kesatuan saya. Itu ya. Itu. Kalau untuk prestasi di wushu, mungkin orang wushu sendiri sudah banyak yang kenal. Hanya sebagai personal, kenalnya sebagai Oscarnya. Nah, saya terjun ke MMA karena pengen bawa nama baik kesatuan saya, korps saya. Oh gitu, berarti memang tujuannya inilah Oscar. Ya, gitu. Oke, Mas, kan saya kesini kan hasil request orang-orang fans sampean. Nah, kalau mungkin ada pesan-pesan untuk fans, amin. Pesan-pesan dari saya, apapun olahraganya, apapun bidangnya Anda, jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik sebisa mungkin. Sama seperti motivasi saya. Setidaknya Anda pernah mengukir sejarah. Tulis tinta emas di sejarah itu. Tulis tinta emas, nama Anda ada di situ. Apapun itu. Oke, luar biasa tentunya. Jadi pesan-pesan dari Mas Oscar itu memang sangat bijak sekali. Ya, semoga Mas Oscar ini karirnya terus meningkat dan Amin. Membawa nama Indonesia bangga. Amin. Terima Dan kasih khususnya banyak. kesatuan dan musuh sendiri bangga dengan Mas Oscar. Amin. Mungkin cukup sekian lah teman-teman ya, silaturahim kita di dunia bela diri di kediaman Mas Oscar ini. Kalau ada
kurang yang saya tanyakan, silakan komen. Kalau nanti banyak yang nanya, saya kesini lagi nggak apa-apa ya kan, main lagi. Boleh, silakan. Iya. Free di sini. Oke, nanti pas mungkin mau ngeliput latihan Mas Oscar atau mungkin gimana, nggak apa-apa Mas? Boleh, silakan. Iya. Latihan saya juga di UNESA, mungkin 30 menit dari sini. Oke, nanti teman-teman ya, nanti kalau ada yang kurang, ada yang saya kurang tanyakan, silakan komen. Dan sekarang jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share kalau video ini bermanfaat. Dan dari saya dan Mas Oscar, kalau ada salah-salah kata atau mungkin ucapan yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.